Hai, salam semuanya saudara. Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya dalam segmen Kerinduanku. Apa kabar saudara? Saya berdoa dalam keadaan baik, sehat, kuat, dan tetap ingat Tuhan sayang sama saudara. Tuhan punya rancangan yang besar dan indah bagi setiap kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran menguasai kehidupan kita. Sama-sama kita mau tundukkan kepala untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Arah Roh Kudus, berkati umat-Mu, berkati hamba-Mu. Pakailah kami untuk boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berbicaralah melalui hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Penjagaan dan pertolongan Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 dan 8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kejahatan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kejahatan, di dunia yang penuh dengan yang namanya iri, dengki, di dunia yang penuh dengan dosa. Rasa-rasanya keluar rumah saja kita takut. Rasa-rasanya kita dengar berita pembunuhan, dengar berita orang mencuri, ngerampok, mencopet. Bahkan kita dengar si A makan si B, si ini ngancurin si ini. Kita hidup di dunia di mana manusia bukan menjadi manusia bagi sesamanya, tapi manusia menjadi singa bagi sesamanya, alias manusia memakan sesamanya. Bahkan ada orang pernah bilang gini, kalau nggak makan orang nggak hidup, Pak Pendeta. Saya dengar kaget banget gitu saudara. Oleh karena itu, dosa yang begitu menguasai dunia membuat kita orang Kristen berpikir bagaimana kita dapat hidup aman, tenang, dan dalam perlindungan. Mazmur 121 ayat 1 dan 8 menjadi nyanyian ziarah. Judul perikopnya Tuhan penjaga Israel. Tiap kali Alkitab berbicara mengenai Israel, Alkitab bukan hanya berbicara mengenai bangsa Israel, tapi Alkitab berbicara mengenai kita, orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Kita adalah Israel, Israel rohani. Kita adalah umat pilihan Allah. Tuhan berkenan kepada kita. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari bagaimana kita hidup di dunia ini dan bagaimana kita mau hidup dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Yang terpenting kita perlu mau diatur sama Tuhan dan mau tunduk sama Tuhan. Lihat deh, setiap kali Israel mau dan tunduk kepada firman Allah, maka selalu Israel diberkati, maju, musuh-musuhnya nggak ada dapat mengalahkan dia. Bahkan Israel mengalami mukjizat demi mukjizat. Tapi setiap kali Israel tidak mau diatur oleh Tuhan, tegar tengkuk melawan Tuhan, lihat deh, selalu musuhnya berkuasa, selalu penyakit datang. Intinya gini, kalau mau diberkatin, kalau mau dijagain, kalau mau dilindungin, taat sama Tuhan. Kalau nggak mau, resiko ditanggung oleh kita sendiri. Saul mengalami begitu banyak hal yang buruk karena nggak mau taat sama Tuhan. Simpson mengalami begitu banyak hal dalam hidupnya yang buruk karena nggak mau taat sama Tuhan. Lihat Daud, ketika dia nggak mau taat sama Tuhan, dia mengalami pengejaran dari musuhnya, dari anak-anaknya. Oleh karena itu, kita perlu belajar bagaimana supaya saya mau ditolong oleh Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan tolong saya. Karena Tuhan mengasihi kita, tapi Tuhan dibatasi oleh firman-Nya. Tuhan itu main berdasarkan peraturan. Yaitu peraturannya apa? Firman Tuhan. Dia nggak mungkin melawan firman-Nya sendiri. Yang pertama, siapa sajakah orang yang ditolong oleh Tuhan? Saya minum dulu saudara ya. Yang pertama,
adalah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dari pemazmur ini kita tahu dikatakan demikian, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ke gunung-gunung ini ialah bicara mengenai bait Allah di Yerusalem. Kalau kita baca Daniel 6 ayat 11, baca Mazmur 125 ayat yang kedua, bicara mengenai mengarahkan kepada bait Allah di Yerusalem. Bicara mengenai menaruh harapannya. Bait Allah kan bicara rumah Tuhan. Jadi seakan-akan pemazmur ngomong gini, aku tuh mengarahkan mataku kepada rumah Tuhan. Berharap pertolongan dari Tuhan. Orang yang menaruh harapannya sama Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amsal 3 ayat yang kelima juga mengatakan demikian. Bahkan Alkitab mengatakan jangan berharap sama manusia. Yesaya 2 ayat yang ke-20 mengatakan, mengapa kita berharap sama manusia? Manusia hanya hembusan napas. Yeremia 17 ayat yang kelima, bahkan terkutuk. Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Selamat itu datang dari Tuhan. Selamat itu milik Tuhan. Bahkan bahasa yang paling fundamental, paling radikal, keselamatan itu Tuhan yang monopoli. Haknya dia, miliknya dia. Yunus 2 ayat 9 mengatakan berharap sepenuh kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong dan menjaga kita. Yang kedua, siapa saja yang ditolong oleh Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan mengalami pertolongan yang luar biasa. Firman Allah mengatakan, kita akan sama-sama baca Mazmur 34 ayatnya yang ke-7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meliputkan mereka. Ayat yang ke-10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan dia. Satu ayat lagi, ayat ke-11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, wow, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ketika kita takut akan Tuhan, kita mengatakan singa-singa muda merana kelaparan. Bicara singa muda itu tuh nggak mungkin atau jarang merana kelaparan. Karena mereka kuat, mereka gagah, dan mereka bisa mencari makanan mereka sendiri. Tapi mereka merana kelaparan. Tapi orang yang takut akan Tuhan, firman Allah mengatakan, terpelihara sempurna. Yang ketiga, siapa saja orang yang akan ditolong oleh Tuhan. Yang ketiga, Alkitab mengatakan orang yang ditolong Tuhan adalah orang yang mau hidup benar. Contoh Ayub. Sekalipun tantangan melanda hidupnya, tapi karena Ayub hidup benar, karena anugerah dan kebaikannya, Allah menolong Ayub. 1 Korintus 13 ayat yang ke-10. 1 Korintus 10 maksud saya ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Haleluya. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Pada waktu Israel berperang, Tuhan melihat, dan ketika mereka taat, Tuhan menolong. Orang yang benar di pihak Allah, Allah menyertai mereka. Orang yang mau hidup dalam pertobatan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang itu sendirian. Yang keempat, yang terakhir, bagaimanakah orang yang akan ditolong oleh Allah? Orang yang akan ditolong oleh Allah, Alkitab mengatakan, adalah orang yang mempunyai iman kepada Tuhan. Karena iman adalah dasar kita berharap. Iman adalah bukti dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Contoh Yefta dalam kisah Hakim-Hakim 11 ayatnya yang ke-30. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku itu. Ketika Yefta mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidupnya sama Tuhan, Yefta beriman. Bahkan ketika Bani Amon musuhnya begitu banyak, kemenangan Tuhan berikan. Yefta anak buangan, tapi ia punya iman kepada Allah, maka dia dimuliakan oleh Allah. Saya tidak peduli saudara berasal dari keluarga seperti apa. Saya tidak peduli apa latar belakang saudara, apa kemampuan saudara. Selama saudara punya iman kepada Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saya berdoa firman ini menjadi berkat kekuatan bagi saudara.
penjagaan dan pertolongan Tuhan. Mazmur 121, 1 dan 8 menjadi pegangan kita orang percaya. Tulis kolom komentar di bawah, bagaimana engkau berharap Tuhan tolong saudara bagikan kabar baik ini. Karena yang punya surga, crazy love with you. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun kami akan bertahan, karena Yesus selalu mengukuhkan berdiri. Di tengah badai yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong.